Ada beberapa prinsip dari Socratic dialog ini. Ini saya ambil dari kalimat-kalimat yang diucapkan langsung oleh Socrates lewat tulisan-tulisannya Plato. Prinsip pertama, ini kata Socrates, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Aku tidak bisa mengajar apapun pada seseorang. Yang bisa aku lakukan hanya membuat mereka berpikir. Ini kelihatannya sederhana, tapi jangan dikira membuat orang berpikir itu mudah. Kalau kalian disuruh milih, mungkin kalian lebih enak ngajar sesuatu. Kayak tadi, memberitahu, tutur-tutur, mencekoki orang dengan sesuatu. Ini lebih mudah juga lebih menguntungkan. Kalian dianggap orang pinter, kalian mungkin terkenal viral jadi ilmuwan, jadi ulama, jadi ustadz. Model ngajar gini lebih menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau Socrates tidak mengambil opsi itu. Dia lebih mengambil opsi yang tidak terlalu menguntungkan, padahal sulit, tapi manfaatnya besar. Yaitu apa? Membuat orang berpikir. Oh, itu tidak sederhana membuat orang berpikir itu. Kalau membuat orang marah gampang, membuat orang tersinggung gampang, membuat orang baper gampang, tapi membuat orang berpikir sulit. Jadi membuat orang penasaran kemudian ingin merenung secara dalam itu tidak gampang. Manusia itu biasanya ketika usianya beranjak dewasa lebih suka mengikuti kenyamanan hidup, bukan tantangan hidup. Sehingga akhirnya ya kalau ada hal-hal yang dianggap mengusik pikirannya, dia harus berpikir ulang, dia harus mengevaluasi ulang hidupnya. Biasanya kita cenderung enggan, tidak mau. Ngapain sih repot-repot, ngapain sih capek-capek. Kayak di minggu pertama ketika Socrates meminta kita merenungi hidup kita, itu kan kita lebih banyak, alah Pak, tidak usah begitu-begitulah. Hidup biasa saja, seperti biasanya. Asik-asik aja lah Pak, nggak usah ruwet-ruwet. Kan kita lebih milih begitu. Jadi mendorong kita berpikir itu sulitnya luar biasa. Bahkan kuliah mungkin mahasiswa S1, S2, S3 itu mungkin lebih suka hanya dosennya bilang apa, saya ingat-ingat, saya hafalkan. Kan sebagian besar begitu. Tidak terdorong berpikir sendiri. Nah, Socrates memposisikan diri sebaliknya. I can only make them think. Aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Ini seolah-olah sederhana, padahal luar biasa. Membuat orang mau berpikir. Kalau di Indonesia kan yang gencar seperti ini hanya Cak Lontong. Kamu dimarahi terus kan oleh Cak Lontong, itu mikir. Jadi ayolah berpikir dalam hidup ini. Nah, itu maunya Socrates begitu. Kita ini hidup ini terlalu banyak hal yang kita anggap rutin, kita anggap kita sudah tahu padahal belum tahu. Kita anggap kita ini sudah paham padahal tidak yakin kalau diuji beneran kita bisa jawab. Jadi prinsip pertama ini yang dipakai oleh Socrates ketika ingin melakukan dialog. Prinsip kedua, kenapa dia melakukan dialog? Kata Socrates, education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. Pendidikan itu menyalakan api, bukan mengisi bejana. Jadi pendidikan yang baik itu yang membuat orang hidup menyala, aktif berpikir, aktif merenung, aktif menggali, mencari. Bukan seperti memenuhi gelas, memenuhi bejana, memenuhi pot dengan sesuatu. Tidak begitu. Jadi otak kita, pikiran kita jangan diibaratkan seperti ember besar yang harus diisi ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak begitu. Tapi bayangkan saja dia seperti lampu yang harus dinyalakan.
Ketika dia sudah menyala, dia bisa kemanapun, mengkaji apapun, membaca apapun, melihat apapun secara jelas dan terang. Jadi fokuskan pada menghidupkan lampu ini loh, menghidupkan api ini, bukan mengisi. Ya berarti ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang melatih berpikir, melatih merenung, melatih cara kritis dan lain sebagainya, kita kaji dulu, kita kuasai dulu. Setelah itu baru nambah wawasan. Jadi, kalau kita tidak mampu menganalisis, tidak mampu berpikir dalam, ya akhirnya logiknya seperti bejana tadi, diisi, ya pada akhirnya penuh. Beda dengan lampu yang menyala, dia bisa kemanapun, tidak harus dimasukkan di kepala, dia paham. Karena sekarang terang, lampunya menyala. Itu yang dilakukan oleh Sokrates. Membuat orang berpikir, membuat lampu jiwa kita menyala. Pendidikan itu seperti itu. Kalau murid-murid kita semangat ilmunya tinggi, semangat belajarnya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, otomatis bidang ilmu pengetahuan hidup dan produktif. Tapi kalau perilakunya seperti wadah yang diisi tadi, ya sebesar apapun wadahnya, hasilnya dia hanya mengikuti, mengimitasi. Hanya akan jadi follower, tidak mungkin jadi trendsetter. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kenapa sih kok kita itu sulit sekali membangkitkan dunia ilmiah kembali? Apakah itu dunia timur ataukah dunia Islam misalnya? Dulu pernah jaya loh, luar biasa. Sekarang kok surutnya banyak. Jangan-jangan cara kita menyikapi pendidikan ya seperti wadah yang diisi air, bukan seperti lampu yang harus dinyalakan. Nah, sekarang mari ubah orientasinya. Mari jadi, ini kan hampir semuanya peserta ngaji para mahasiswa. Semoga jadi mahasiswa yang menyala. Jadi ya syukur-syukur tidak hanya menyala, ya bolehlah sedikit-sedikit ada wadahnya, wawasannya, tapi menyala. Jadi wawasan itu nanti diolah, dikelola versi kita. Bayangkan kalau ini menyala semua, malam hari ini berapa yang datang, ini betapa terangnya masjid kita secara ruhaniah. Nah, kalau seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia menyala semua, kita akan sibuk mengejar ilmu, mengejar wawasan, menganalisis, berefleksi, menemukan sesuatu. Dan tidak sibuk gegeran rame komentar ini, komentar itu. Itu dianggap hiburan sementara saja, tapi ada yang lebih esensial. Boleh kalau ada yang ingin meneliti, ya coba teliti dalam 1 minggu saja. Twitter, coba Twitter ya. Yang viral dalam 1 minggu itu coba di Indonesia ini tema apa saja. Kemudian kamu nilai ya, ini urusan urgent penting atau sebenarnya urusan sepele tidak penting. Ini isu-isu esensial untuk kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai bangsa, ataukah isu-isu pinggiran yang tidak urgent. Jadi itu kan viral, itu kan berarti diikuti, diramaikan oleh banyak orang. Nah, dari situ akan kelihatan karakter kita. Ya ndak heran kita jadi bangsa seperti ini. Wong yang menyibukkan kita tiap hari hal-hal seperti itu. Nah, boleh kalau ada yang mau neliti. Jadi nulis skripsi apa tesis apa disertasi melihat ini mindset, gaya hidup, gaya pikir bangsa kita dari yang viral-viral. Kan sekarang lebih mudah parameternya. Oke, baik. Jadi ini ciri kedua, prinsip kedua. Prinsip ketiga, kata Sokrates. Ini orang banyak kemudian bilang ini kata Plato, ya karena memang Sokrates itu bicaranya di buku-bukunya Plato, kitab-kitab dialognya Plato. Plato itu tidak pernah cerita mengajar tentang dirinya, tapi dia menyampaikan pelajaran gurunya. Kata Sokrates, strong mind discuss ideas.
Average minds discuss event. Weak mind discuss people. Orang yang kuat pikirannya biasanya lebih suka, lebih sibuk mendiskusikan ide-ide, gagasan-gagasan. Orang yang pikirannya rata-rata, ya sederhana lah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, itu biasanya senang membahas, mendiskusikan peristiwa-peristiwa. Kejadian ini, kejadian itu, polisi bunuh polisi, sepak bola kalah, dan lain sebagainya. Average mind. Ada lagi weak mind, pikiran yang lemah, discuss people, ngomongin orang, gosip, gibah. Ada yang lebih ngeri lagi, fitnah. Ya, itu ciri-ciri weak mind. Jadi menyerang orang, merendahkan orang, ngomong jeleknya orang. Ini level pikiran yang rendah. Kalau level pikiran rata-rata itu ngomong peristiwanya. Kalau pikiran yang kuat itu yang dibahas ide-ide, gagasan-gagasan, kreativitas dalam ilmu. Nah, ini lanjutannya penelitian tadi ya. Kamu kira-kira bangsa kita itu level mainnya ada di mana? Termasuk weak mind, average mind, atau strong mind? Pikiran yang kuat atau rata-rata saja? Atau kalian sendiri coba kamu baca WA-mu seharian ini. Ada ndak yang bahas ide atau gagasan? Wah, kita mendiskusikan filsafat ini, ono nggak sih ngono? Atau peristiwa? Ada kecelakaan nah, itu peristiwa yang dibahas. Ada demo di sana, ada itu peristiwa. Atau bahas orang. Jadi orangnya yang dibahas. Seandainya bukan orang lain, ya dirimu sendiri. Aku sedang ngaji nih, aku sedang itu nih, orangnya yang dibahas. Nah, kalau di dialognya Socrates, temanya tema dalam, tema tinggi, maka tema ideas. Nanti di Socrates itu kalau teman-teman baca, ya saya sayangnya tidak bisa mengambil banyak contoh. Nanti kita lihat satu apa dua saja. Yang dibahas ide, keadilan itu apa, cinta yang sejati itu apa, dan seterusnya. Itu ide namanya. Tidak orangnya. Bahkan juga bukan peristiwanya. Tapi idenya, kalau bahasa filsafat Islam itu apa? Hikmahnya. Dari peristiwa ini, orang ini, kita bisa mengambil hikmah apa? Yang dari situ kira-kira bisa tidak lahir ide baru, gagasan baru, pengetahuan baru. Apakah itu tentang kemanusiaan atau tentang kehambaan? Nah, ini orang strong mind namanya. Wah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, manusia itu memang tidak ada yang sempurna misalnya. Yang kedua, kita ngambil pelajaran bahwa kadang-kadang yang dikatakan orang menyakitkan, tapi justru dari situ manfaatnya besar. Ini namanya ideas, bukan orangnya, bahkan bukan peristiwanya, tapi hikmahnya. Ini menarik, nanti disambungkan dengan pandangan religius bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kita itu, mari kita ubah wujudnya dari peristiwa, dari orang, menjadi ide atau gagasan atau hikmah. Semuanya adalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita melihat apapun, kita kasih perspektif hikmah. Oh, dari orang ini saya mengambil pelajaran ini. Dari peristiwa ini ada ide ini yang bisa saya ambil. Dari situasi ini ada konsep ini yang bisa kita rumuskan. Berarti kita termasuk strong mind. Tidak sekedar ribut, gosip, menggibah. Berarti kita ada di level 3, weak mind. Itu pun kalau diingatkan marah-marah. Tidak usah ngomong orangnya. Loh, ini fakta loh Pak. Ini kenyataannya begitu loh Pak. Iya fakta. Ning yo yang produktif dong. Tidak sekedar rame gegerannya.
Tapi dari situ ada hikmah apa yang bisa kamu ambil. Ketika kamu ketemu hikmah, kan langkah selanjutnya apa kontribusi positifnya untuk hidupmu. Ketika kamu mengambil pelajaran itu kan berarti apa yang harus kamu lakukan dari pelajaran itu, kan begitu. Dan itu yang dilakukan oleh Socrates. Dia menguji pandangan-pandangan teman-temannya sampai kemudian ketemu ide yang lebih fresh, lebih baru, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.